Kemudian yang kelima, dan ini kaidah yang sangat penting, al-wajibu fi nususis sifat ijra'uha ala zahiriha. Kewajiban kita terhadap dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah adalah membiarkannya sesuai zahirnya. Duna tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Haitsu la majali ra'yi fiha, karena tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Ini sudah di luar jangkauan akal kita. Bukan enggak masuk akal, bukan. Tapi akal kita yang tidak sanggup untuk menggapainya, untuk menetapkan bagi Allah apa yang pantas bagi Allah. Jangankan bagi Allah, jemaah sekalian, apa yang ada di surga saja, atau apa yang terjadi di neraka, nggak bisa kita pastikan dengan akal kita. Kecuali ada dalil yang datang kepada kita menerangkan surga ini begini, neraka itu begitu. Akal kita nggak menjangkau itu. Kita cuma tahu surga itu nikmat, neraka itu azab. Tapi bagaimana detail rinciannya, akal kita nggak bisa menetapkan. Karena ini adalah perkara-perkara gaib, di luar jangkauan akal kita. Akan tetapi sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat. Islam adalah agama yang selalu sesuai akal sehat. Jika seseorang mengira ada satu ajaran bertentangan dengan akal sehatnya, sesungguhnya akalnya yang sedang tidak sehat. Nggak mungkin kalau ada ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Jadi ini kaidah penting. Kewajiban kita terhadap dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah, membiarkannya sesuai zahirnya tanpa menyelewengkan maknanya atau menafsirkannya tanpa ada dalil. Kenapa jemaah sekalian? Karena Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan turun kepada kita dalam bahasa Arab. Seperti dalam surat Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Dan masih banyak ayat yang lain. Maka kita biarkan sesuai dengan zahirnya bahasa Arab. Tidak boleh kita takwilkan kecuali kita punya dalil. Dan ini juga jemaah sekalian kaidah umum dalam berbahasa. Kalau saya mengatakan ra'aitul asad, aku melihat singa, nggak boleh kita takwilkan, oh itu maksudnya bukan singa beneran. Itu maksudnya seorang yang pemberani. Kecuali kalau saya katakan ra'aitul asad 'alal mimbar. Aku melihat singa di atas mimbar. Nah, ini boleh ditakwilkan. Itu bukan singa beneran. Karena nggak mungkin singa naik mimbar. Itu orang yang kalau pidato dia berapi-api dan pemberani. Dia tidak peduli walaupun orang tidak suka, dia sampaikan kebenaran. Itu namanya singa. Jadi harus ada dalil untuk kita bisa menakwilkan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, membiarkan dalil-dalil tentang sifat Allah tanpa menakwilkannya itu disepakati seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah sejak masa sahabat. Oleh karena itu, kita buka buku tafsir manapun, kita tidak akan menemukan para sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah. Padahal penakwilan para sahabat itu sangat banyak. Tapi satu pun tentang sifat Allah para sahabat tidak menakwilkan. Sampai kata
Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, saya sudah meneliti lebih dari 100 tafsir. Bayangkan jemaah sekalian, di zaman beliau buku belum dicetak seperti sekarang, baru berupa tulisan-tulisan tangan. Tapi beliau sudah pelajari lebih dari 100 tafsir. Kita satu tafsir nggak kelar-kelar. Maka beliau mengatakan, sampai hari ini saya tidak dapatkan seorang pun sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Mereka biarkan apa adanya. Tidak mereka takwilkan macam-macam. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada mereka seperti itu. Dan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Di antaranya saya sebutkan nukilan kesepakatan oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Beliau adalah salah satu murid terbaik Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Lalikai. Beliau mengatakan, ittafaqal fuqaha kulluhum minal masyriq ilal maghrib alal iman bil Qur'an wal ahadith allati ja'a biha thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifati Rabbi azza wa jalla. Para ulama seluruhnya dari timur sampai ke barat telah bersepakat untuk beriman kepada Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang terpercaya dari Rasulullah SAW tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi taghyirin, tanpa merubahnya. Wala wasfin, dan tanpa mensifatkannya dengan sifat yang lain. Wala tashbihin, dan tidak menyerupakannya, yaitu tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Faman fassara al-yawma syai'an min dzalik faqad kharaja mimma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa faraqal jamaah. Maka siapa yang menafsirkan satu pun hari ini tentang sifat-sifat Allah itu, dia telah keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi al-jamaah. Artinya, dia telah keluar dari ahli sunnati wal jamaah, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah itu artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Kata Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ulama sepakat kalau dia menafsirkan sifat-sifat Allah itu, maka dia telah keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru. Karena sesungguhnya Nabi dan para sahabat tidaklah mensifatkan kecuali yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula menafsirkannya. Walakin aftau bima fil kitabi was sunnah thumma sakatu. Akan tetapi mereka memfatwakan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka diam, tidak menambah apa-apa, tidak menafsirkan macam-macam. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Sunnah, cukup itu saja. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Faman qala biqauli Jaham faqad faraqal jamaah li'annahu qad wasafahu bisifatin la syai'a. Maka siapa yang berpendapat seperti ucapannya Jaham, yaitu Jaham bin Sufwan, orang termasuk tokoh yang paling banyak menolak sifat-sifat Allah karena menurut dia tidak masuk akal. Maka kata Imam Muhammad bin Hasan, barang siapa mengikuti dia, berarti dia telah meninggalkan al-jamaah, meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabat, karena dia telah mensifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau dia menolak sifat-sifat Allah, sama saja dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi jamaah sekalian, nukilan kesepakatan.
oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, imam besar bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 388 Hijriah. Jadi wafat di abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Al-Gunyah Anil Kalam wa Ahli, dinukil juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Khattabi mengatakan, fa amma ma sa'alta anhu minas sifat wa ma ja'a minha fil kitabi was sunnah fa inna madhhab as-salaf itsbatuha wa ijra'uha ala zawahiriha. Adapun yang engkau tanyakan tentang sifat-sifat Allah dan dalil-dalilnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya pendapat salaf. Salaf yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Salaf itu artinya generasi awal umat Islam. Kalau kita tambah huruf ya menjadi salafi, artinya pengikut mereka. Kalau begitu setiap umat Islam harus menjadi salafi. Saya ulangi jemaah sekalian, salaf itu artinya generasi awal umat Islam. Kalau kita tambah huruf ya, salafi, menjadi pengikut salaf. Kalau begitu setiap umat Islam harus menjadi salafi, harus menjadi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya pendapat salaf adalah itsbatuha wa ijra'uha ala zawahiriha, menetapkan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan membiarkan sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan teksnya. Wa nafyul kaifiyah wa tashbih anha, dan menafikan kaifiyah, yaitu menggambarkan bagaimana sifat Allah. Itu kita nggak boleh lakukan. Nggak boleh kita mengatakan wajah Allah itu bentuknya begini dan begitu, nggak boleh. Wa tashbih anha, dan menafikan penyerupaan darinya. Nggak boleh kita mengatakan wajah Allah itu seperti wajah si fulan. Itu tidak boleh. Wa qad nafaha qaumun fa'abtalu ma athbatahu Allah. Namun kata Syekh, sebagian orang telah menafikan sehingga mereka menolak apa yang Allah tetapkan. Wa haqqaqaha qaumun minal muthbitin fa kharaju fi dzalik ila darbin minat tashbih wa taqyif. Dan sebagian lagi melakukan sebaliknya. Mereka menetapkan sifat Allah tapi mereka serupakan dengan sifat makhluk, atau mereka gambarkan sifat Allah itu hanya berdasarkan imajinasi mereka. Jadi ini dua-duanya adalah kesalahan. Yang seharusnya adalah mengimani sesuai dengan zahirnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ucapan Al-Khattabi ini dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, beliau kemudian mengatakan, wa kadza naqala al-ittifaq an salaf fi hadza al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, thumma al-Hafidz Abdul Qasim At-Taimi Al-Asbahani wa ghairuhum. Demikian pula selain Al-Khattabi telah menukil kesepakatan ini dari ulama salaf dahulu, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, kemudian Al-Hafidz Abdul Qasim At-Taimi Al-Asbahani, dan selain mereka. Termasuk juga Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah. Dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan, Ahlus Sunnah mujmi'una alal iqrari bis sifat al-warida fil Quran al-Karim wa sunnah wal iman biha wa hamluha alal haqiqah la alal majaz. Ahlus Sunnah sepakat untuk mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, menetapkan dan mengimaninya, dan membawanya kepada makna hakiki, bukan makna majaz. Jadi jemaah sekalian, sifat-sifat Allah itu maknanya hakiki, bukan makna majaz. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, itu sepakat ulama ahlu sunnah. Maksudnya jemaah sekalian, kalau Allah mengabarkan Allah memiliki wajah, itu wajah beneran, bukan makna
majaz, bukan hanya kata kiasan, bukan. Bukan hanya kata kiasan, tapi makna beneran. Walaupun mungkin kita bisa mengartikan wajah Allah maksudnya bukan sekedar wajah, tapi keseluruhan zat Allah. Tapi itu tidak menafikan wajah. Itu tidak menafikan wajah sama sekali. Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Apakah maknanya cuma wajah saja? Tentu tidak. Seluruh zat Allah. Akan tetapi, meskipun kita mengatakan seluruh zat Allah, tidak menafikan Allah memiliki wajah. Sama kalau kita mengatakan, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Kan maksud kita bukan hanya wajahnya. Seluruh tubuhnya, seluruh dirinya. Namun ketika diartikan seluruh dirinya, apakah menafikan dia memiliki wajah? Tidak. Tetap dia punya wajah. Begitu pula ayat ini. Yang dimaksud di situ adalah seluruh diri Allah, tapi tidak menafikan Allah memiliki wajah. Karena ulama ahlu sunnah sepakat, wajah yang dimaksud adalah makna hakiki, bukan sekedar kata-kata majaz. Begitu pula Allah mengabarkan Allah memiliki tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka Ibnu Abdul Bar telah menukil kesepakatan bahwa maknanya adalah hakiki, bukan majaz. Kalau majaz itu bisa kita tafsirkan kekuasaan. Makanya seringkali ulama menafsirkan barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Seringkali ulama menafsirkan dengan kekuasaannya. Dia pemerintah. Dia punya kuasa. Dia rubah dengan kebijakannya. Nah itu mungkin bisa diartikan dengan kata kiasan. Tapi tangan Allah nggak bisa kita pahami itu sebagai kata kiasan saja. Oh maksudnya itu bukan tangan beneran. Maksudnya adalah kekuasaan Allah. Tidak. Kalau kita artikan seperti itu, maka kita menyelisihi ijma ulama. Kesepakatan ulama. Tapi tidak boleh pula kita menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Tidak boleh pula kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada kaidah yang keenam,